Hai teman-teman, apa kabar? Kuharap kalian masih semangat dan baik-baik saja. Gimana? Masih betah kan di rumah aja? Jadi aku mau cerita tentang apa yang terpikirkan selama kurang lebih 1 bulan beraktivitas di rumah. Nah, selama di rumah, aku jadi lebih mikir apa yang sebelumnya aku pernah jalanin dan aku bandingkan dengan apa yang udah aku jalanin sekarang ini gitu. Jadi jauh sebelum pandemi ini ada di Indonesia, dulu tuh aku suka ngeluh. Tapi sekarang apa yang aku keluhkan itu menjadi hal yang sangat aku rindukan. Nah, salah satunya bosan dan penat akan rutinitas bangun pagi, berangkat kerja, sibuk selama 9 jam di kantor gitu, pulang, tidur, kemudian melakukan aktivitas yang sama kembali keesokan harinya. Nah, itu kita lakukan dari Senin sampai Jumat berulang-ulang sampai kayak udah hafal. Habis ini gini nih, habis beberes aku berangkat kantor nih, di kantor aku kerja nih. Nah, sepulang kantor aku pulang, tidur. Nah, keesokan harinya gitu lagi gitu, hampir persis dan gak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Jadi aku pernah penat akan hal itu. Kayak pengen rasanya mencoba hal yang baru, tapi tertutup dengan ketakutan. Aku juga pernah berpikir, kerja itu capek ya. Diam di rumah sepertinya seru. Bisa melakukan apapun yang kita bisa. Namun di saat sekarang, setelah ada kesempatan bekerja di rumah, aku merindukan semua hal yang udah pernah aku jalanin sebelumnya. Rindu ngantor, bekerja dengan normal, bertemu dengan teman-teman. Weekend itu dipakai untuk jalan-jalan, atau mungkin me time, atau mungkin chatting teman-teman, hey nongkrong yuk, kumpul, sharing sama teman-teman gitu. Aku merindukan apapun kebiasaan yang sebelumnya udah menjadi rutinitasku. Serius, aku serindu itu. Sebelumnya juga aku pernah ngeluh, Jakarta gini amat ya, macet sana sini, jalan gak gerak, rame, penuh, sesek. Tapi sekarang itu sama sekali udah gak ada. Sekarang jalanan sepi sekali. Walaupun di sisi lain, seakan-akan Jakarta itu sudah kembali pulih. Polusi lambat laun dikalahkan dengan oksigen segar. Kalau ngelihat pohon, kayaknya pohon itu senyum gitu, karena dia udah kembali menghijau. Debu-debu coklat yang biasanya menghiasi dedaunan itu hampir tidak ada. Lalu lintas tertib, gak ada terdengaran suara klakson beruntun yang kadang menyebabkan kebisingan di telinga. Gak ada orang terlihat buru-buru karena udah telat. Gak ada juga pemotor yang naik ke trotoar sampai berebut dengan pejalan kaki. Nah, di situasi kayak gini, ingin rasanya aku bernapas panjang untuk menikmati setiap momen. Walaupun banyak rindu yang tak akan bisa diutarakan dengan kata-kata. Beberapa list pun udah aku tuliskan. Akan kemana aku melangkah setelah pandemi ini selesai? Apa yang aku harus lakukan? Rencana-rencana yang udah aku pikirkan, aku harus laksanakan itu setelah pandemi ini selesai, supaya nanti penyesalan itu gak ada lagi di akhirnya. Gitu. Sekarang aku semakin introspeksi diri sendiri.
apa yang selama ini mungkin aku kurang syukuri menjadi lebih dinilai. Banyak hal yang terlewatkan sebelumnya karena pikiran jemu yang selalu aku buat sendiri. Satu hal yang sangat dan teramat aku rindukan, beribadah dengan teman seiman di tempat ibadah. Hari ini kali kelimanya ibadah streaming. Ya emang sih, beribadah itu bukan tentang dimana dan dengan siapa kita beribadah. Namun gak bisa dipungkiri, beribadah sama-sama itu rasanya lebih dapet. Beribadah di tempat ibadah itu rasanya lebih lega, dan hati yang haus akan firman Tuhan bisa dicerna dengan baik di sana. Teman-teman, saat ini masa dimana kita emang harus benar-benar mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran, mungkin dulunya kita kurang memperhatikan kebersihan. Sekarang kebersihan tangan itu kayak udah kewajiban. Sebelum tangan kita bersihkan, pikiran tersugesti untuk tidak memegang makanan. Pikiran tersugesti untuk tidak menyentuh wajah. Gitu. Walaupun di saat pikiran kita bekerja sama dengan tangan untuk tidak menyentuh wajah, tapi di saat itu juga wajah berasa gatal dan harus disentuh gitu. Entahlah, ini merasakan aku atau teman-teman juga, aku kurang tahu. Coba kalian berpendapat. Rencana pun banyak yang gagal. Ya emang rencana kita itu bukan rencana Tuhan. Tapi percayalah, ini cuma sementara. Nanti setelah pandemi ini selesai, mari kita merealisasikan rencana yang udah terlanjur gagal. Semoga menjadi rencana yang lebih matang dan lebih baik lagi nantinya. Kita juga saling menguatkan satu sama lain untuk bisa melewati musibah ini. Sekarang kita berperang dengan bersenjatakan di rumah aja. Mari kita saling mengingatkan teman-teman untuk lebih peduli lagi memutus rantai penyebaran virus yang tak terlihat namun nyata ini. Itu yang aku rasakan teman-teman. Curhatnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati dimanapun kalian berada. See you.